Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang darah ikan. Karena ada yang bilang bahwa petis itu terbuat dari darah ikan. Sebab kalau ikan itu diolah tanpa dibuang kotorannya dan dibuang darahnya untuk dijadikan petis, itu malah lebih baik dan lebih enak. Itu ada yang berpendapat sedemikian. Nah, mari kita lihat bagaimana pendapatnya para ulama fikih di dalam masalah darah ikan ini. Karena kita kadung terbiasa memakai petis ya. Ini yang dibuat sambal, dibuat rujak, ya diolah, dijual juga. Nah, ini bagaimana pendapatnya para ulama? Kita lihat. Kitab Majmu' Juz 2 halaman 57. Wa fi damis samaki wajhani. Dan di dalam permasalahan darahnya ikan itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu pendapat itu najisun kaghairihi. Darah ikan itu najis sebagaimana yang lain. Wa tsani tahirun. Menurut pendapat yang kedua suci. Li'annahu laisa bi aktsara minal maitati. Karena darahnya ikan itu tidaklah lebih banyak dari bangkainya. Wa maitatus samaki tahiratun. Sedangkan bangkainya ikan itu suci. Darahnya lebih sedikit dari bangkainya. Fakadha damuhu. Maka demikian juga darahnya suci. Nah, wa ammal wajhani fi damas samaki famashhurani. Dua pendapat di dalam masalah darahnya ikan itu sama-sama masyhur keduanya. Wa naqalahumal ashabu aidan fi damil jaradi. Begitu juga dinukil oleh ulama Syafi'iyah di dalam masalah darahnya belalang. Jadi darahnya belalang berarti suci. Wa naqalahumar Rafi'i aidan fi damil mutahallabi minal kabidi wattihal. Dan pendapat dua yang masyhur ini artinya ada yang mengatakan suci dan najis dinukil oleh Imam Rafi'i di dalam masalah darah yang terperas dari limpah dan hati. Wal asohu fil jami'ih an najasatuh. Cuma menurut kaul asoh di dalam darah-darah semuanya ini, darahnya ikan, darahnya belalang, dan darahnya hati dan limpah itu najis. Wa mimman qala bi najasati damis samaki Malikun wa Ahmadu. Dan di antara ulama yang berpendapat bahwa darahnya ikan itu najis adalah Imam Malik dan Imam Ahmad, wa Dawud dan Imam Dawud. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata tahirun suci. Kemudian ada Bugyatul Mustarsyidin wa ibaratuhu qad ittafaqa Ibnu Hajar wa Ziyad wa Mimra wa ghairuhum ala taharati ma fi jawfis samak. Dan sepakat Ibnu Hajar, Imam Ziyad, Imam Romli dan selainnya mereka sepakat bahwa apa yang ada di dalam perutnya ikan kecil suci. Ala taharati ma fi jawfis samakis shaghir. Apa yang ada di dalam perutnya ikan kecil itu suci. Minad dami warrawfi, yang terdiri dari darah dan kotoran. Wa jawazi aklihi ma'ahu, dan sepakat bahwa boleh makan ikan kecil maksudnya bersama dengan kotorannya. Wa innahu la yanjusu bihi duhnu, dan tidak bisa menyebabkan najisnya minyak yang dibuat untuk menggoreng.
Bal jarra alaihi mimra al-kabiru aidon atau al-kabiri aidon kalau mudhaf kepada as-samaki shawiri. Bahkan menurut Imam Romli yang besar pun juga ada apa-apa, dimakan dengan kotorannya ada apa-apa. Itu kalau menurut Imam Romli. Li'anna lana qawlan qawiyan annas samakah la damalahu. Karena kita mempunyai dasar pendapat yang kuat bahwa ikan itu tidak mempunyai darah. Kalau menurut mereka juga yang dimakan oleh ikan tersebut adalah ikan-ikan juga, sedangkan bangkainya ikan itu suci. Kemudian ada nahyatuzan. Wa amma hukmur rawthi fayu'fa anhu fis samakis shaghir dunal kabir. Adapun hukumnya kotorannya ikan, maka dimakfu atau diampuni di dalam ikan yang kecil, tidak diampuni di dalam ikan yang besar. Fala yajuzu akluhu idza lam yunza ma fi jawfihi. Maka tidak boleh memakan ikan yang besar itu apabila sebelum dimasak belum dibuang kotorannya. Sebelum dimasak belum dibuang kotorannya. Limtizaji lahmihi bi fadalatil lati fi batinihi biwasitatil melhi. Karena kalau belum dibuang kotorannya dimasak, itu dagingnya akan bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya. Biwasitatil melhi, dengan pelantaraan garam. Jadi kalau kasih garam berarti kotoran yang ada di dalam perutnya ikan besar ini akan tercampur dengan daging. Jadi intinya sekarang petis itu ada dua pendapat, kalau memang dibuat dari darah atau dibuat dari kotorannya ikan yang masih belum dibuang. Maksudnya kan kalau membuat petis itu ikan-ikan semuanya dipindang, istilahnya digodok, diambil airnya, kemudian air dilainkan dan sampai jadi kental. Kalau prosesnya ini masih belum membuang kotoran-kotorannya sebelum digodok, sebelum dimasak, ini ada yang berpendapat itu tidak boleh, seperti apa yang dia katakan di Hayatuzan. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa darah dan kotorannya ikan kecil ataupun besar suci. Demikian teman-teman, semoga ilmu yang didapat pada hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua, menjadi amal yang berkesinambungan sampai nanti ke akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.